Dr. J.P. Kristianti sebagai Ketua Yayasan Atmajaya, yang saya hormati Rektor Unika Atmajaya, Bapak Profesor Dr. F.G. Gunarno, para Wakil Rektor Unika Atmajaya Jakarta yang saya hormati, dan para tamu undangan yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diizinkan hadir di tempat ini dengan sehat dan sejahtera, sehingga acara serah terima jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode 2006 sampai dengan 2009 dan pelantikan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat periode 2010 sampai dengan 2012 Unika Atmajaya bisa segera dimulai. Untuk itu, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut, yaitu pembacaan surat keputusan Yayasan Atmajaya tentang pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan pembacaan surat keputusan Yayasan tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Kepala Biro SDM Unika Atmajaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yohanes Arianto Budi Nugroho SEM SI. Kepada Bapak Yohanes Arianto kami persilakan. Surat keputusan mengenai pengakhiran masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Atmajaya nomor D 192/1/SK/11/2009. Pengurus Yayasan Atmajaya setelah membaca usul Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan seterusnya, menimbang bahwa masa jabatan Profesor Irwanto PhD sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat berakhir pada 31 Desember 2009. Memerhatikan keputusan rapat pengurus harian Yayasan Atmajaya pada tanggal 26 Oktober 2009, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan dan seterusnya, memutuskan: pertama, menetapkan berakhirnya masa jabatan Profesor Irwanto PhD sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atmajaya terhitung mulai 1 Januari 2010. Kedua, menyatakan terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan dalam menunaikan tugas jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atmajaya dari 1 Oktober 2006 sampai dengan 31 Desember 2009. Ketiga, menyatakan kedudukan yang bersangkutan sebagai karyawan pendidik tetap purna waktu pada Fakultas Psikologi Unika Atmajaya tidak mengalami perubahan. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka surat keputusan ini senantiasa dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta pada 23 November 2009, bertanda Budi Setiada Sarjana Hukum, Wakil Ketua, Putri Iragerani Dompas, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PLT Sekretaris. Berikutnya akan saya bacakan surat keputusan pengangkatan Kepala BPN yang baru. Surat keputusan mengenai pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atmajaya masa bakti 2010-2012. Nomor D 193/1/SK/11/2009. Setelah membaca usul Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya dan seterusnya, menimbang bahwa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atmajaya lowong dan perlu diisi, bahwa Dr. Agustinus I. Cotri Prasetyantoko memenuhi persyaratan dan bersedia untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Memperhatikan keputusan rapat pengurus harian Yayasan Atmajaya tertanggal 26 Oktober 2009, mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Atmajaya dan seterusnya, memutuskan: pertama, mengangkat Dr. Agustinus I. Cotri Prasetyantoko sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atmajaya terhitung mulai 1 Januari 2010
sampai dengan 31 Desember 2012. Pada tanggal 23 November 2009, Tertangga Budi Setiadharma, Sarjana Hukum, Wakil Ketua, Putri Ira Kerani Dompas, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PLT Sekretaris. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Erna. Rektor membacakan janji diikuti oleh Ketua LPPM. Janji jabatan. Janji jabatan. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Dengan ini saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh anggaran dasar Yayasan Atmajaya dan Statuta Unika Atmajaya. Memegang teguh anggaran dasar Yayasan Atmajaya dan Statuta Unika Atmajaya. Menjalankan segala peraturan dan ketentuan serta kebijakan pimpinan universitas yang berpokok pada anggaran dasar tersebut dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan amal dan pikiran sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jakarta, 12 Januari 2010. Silakan untuk ditandatangani janji jabatannya. Maka naskah serah terima jabatan akan ditandatangani setelah acara ini berlangsung. Terima kasih. Yang baru kepada Pak Ijo kami persilahkan. Profesor C.P. Kristiadi, Ketua Yayasan Atmajaya, Pak Sri Sinting dari Yayasan Atmajaya, dan Rektor Profesor Dr. Winarno yang saya hormati, Bapak Ibu Dekan dan semua yang hadir di sini, selamat pagi. Ini kesempatan yang saya baru pertama kali membicarakan, jadi saya nggak tahu harus mengatakan apa. Pertama-tama tentu saja terima kasih kepada pimpinan Unika dan Yayasan Atmajaya yang telah memberikan kepercayaan sangat besar kepada saya dan kami dan tim saya di LPPM. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Dan terima kasih kedua akan saya sampaikan kepada para pendahulu kami. Para pendahulu kami ada 3 sebagai ketua LPPM. Pertama dulu adalah Dr. Meli Fitas, kemudian Profesor Dr. Alois Agus Nugroho, dan yang baru saja kami gantikan adalah Profesor Dr. Irwanto. Jadi ketiga-tiganya adalah orang yang sudah membangun fondasi yang cukup kokoh bagi perkembangan LPPM, dan tugas kami adalah melanjutkan itu. Dan karena itu kami akan menyampaikan selintas tentang arah dan peta jalan LPPM 2010-2012. Yang pertama adalah bahwa LPPM itu sebuah jembatan penting yang menghubungkan universitas dengan dunia luar, dengan masyarakat umum. Dalam hal ini kita bisa melihat ada komunitas akademis, ada masyarakat umum dalam arti civil society, dalam arti bisnis, dunia industri, dan juga government atau policy makers. Dan saya menganggap bahwa kunci dari LPPM adalah bagaimana bisa menjembatani antara universitas sebagai centers of excellence atau centers of knowledge dengan external parties itu. Memang kita punya visi besar dan misi besar tentang Option for the World,
Dan saya kira itu salah satu fondasi penting bagaimana universitas melihat dunia luar. Tetapi kami ingin melihat itu dalam konteks yang lebih luas, dalam arti option for the poor bukan semata-mata kita melakukan sesuatu secara karitatif pada orang miskin, pada orang yang tidak beruntung dan sebagainya. Tapi kita juga berpikir kenapa kemiskinan, kenapa ketidakberuntungan itu terjadi. Jadi kita juga berpikir tentang kenapa sih masyarakat ini unbalance atau tidak seimbang gitu. Jadi kita berpikir universitas mesti menyokong pada usaha untuk membuat masyarakat dan dunia ini makin seimbang. Ada banyak sekali isu yang muncul dari hal yang teknis tentang kita baru mengalami krisis, ada krisis energi, ada krisis keuangan, ada krisis pangan dan sebagainya. Dan itu akarnya adalah ketimpangan yang sifatnya global. Dan LPPM saya kira punya fungsi penting ke dalam, tidak hanya jembatan luar tapi juga ke dalam untuk mensolidkan 3 komponen penting yang tadi saya ucapkan sebagai sumpah, yaitu 3 aktivitas utama yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi tentu saja selama ini kita sudah berjalan dengan baik relasi antara satu dengan yang lain, tetapi saya pikir kita mesti ada usaha yang makin keras untuk membuat hubungan atau mata rantai antara aktivitas pengajaran, aktivitas penelitian, dan aktivitas pengabdian masyarakat itu menjadi semakin solid. Sekarang ini, ya, jadi fungsi utamanya sebetulnya LPPM itu adalah memfasilitasi. Pertama adalah pusat-pusat yang di bawah LPPM itu sendiri, ada 7. Tetapi juga tantangan yang sekarang ini muncul, bagaimana mengintegrasikan aktivitas-aktivitas di LPPM dengan fakultas. Karena faktanya sekarang ini tenaga atau human resource itu ada di fakultas, tidak lagi di pusat. Dulu pusat-pusat pernah punya tenaga sendiri, tetapi dengan integrasi semua tenaga ada di staff itu ada di fakultas. Maka agenda yang paling penting tentu saja adalah membangun integrasi dengan fakultas lewat program, lewat aktivitas dan sebagainya. Selanjutnya, yang menjadi concern kami di LPPM sekarang ini adalah pertama itu melakukan refocusing centers. Kita punya 7 centers. Artinya masing-masing centers mesti punya keciri khasan sendiri-sendiri yang itu bisa dari pilihan-pilihan research mereka. Research tidak selalu harus dipahami sebagai research yang mendapat funding besar dari luarnya. Tapi academic research sesuatu yang perlu juga dikembangkan. Policy research dan juga participative research yang ini lebih mudah, yang 2 ini lebih mudah mendapatkan funding dari luar. Negara lembaga donor tentu saja terus kita akan kembangkan. Dan academic research saya kira kita punya kesempatan yang besar. Tadi barusan saya bicara banyak dengan Prof. Charles. DIPI punya skema yang cukup banyak untuk mendorong research akademis. Tentu saja refocusing tidak hanya dari sudut pilihan risetnya, tapi juga tema. Saya kira ini penting dan masing-masing center of research itu punya tema yang spesifik sehingga tidak ada benturan tentang satu proyek terus ke center yang mana. Nah ini sebenarnya sinergi antara pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah ini tantangan terbesar kita sekarang yang kita rumuskan ketika kita kemarin bertemu dengan kepala pusat adalah bagaimana mengintegrasikan 7 existing centers ini dengan fakultas. Selanjutnya itu Mas. Jadi inilah kira-kira apa yang kita punya di LPPM. Kita punya PKBB, PPE, PPM, PKPM, Pusliskes, Pusat Kajian Asia Timur, PUKAT itu sekarang faktanya tidak ada orang yang mengembangkan situ. Itu PR kami untuk menyelesaikannya dalam arti apakah akan ada orang yang mengembangkan itu atau kesimpulannya seperti apa. Lalu yang jadi pertimbangan bagi kami juga adalah pusat pengajaran bahasa, karena memang faktanya pusat pengembangan bahasa ini punya natures yang berbeda sama sekali dengan pusat-pusat yang lain. Maka apakah tidak lebih baik PBB ini masuk di unit yang sifatnya lebih profitable, mungkin dalam bentuk UPT atau apa, saya nggak tahu sulit-sulitnya. Jadi dan masih ada satu pusat SIVH yang sekarang ini masih belum jelas dia akan berada di mana. Saya kira jadi PR kita semua, tidak hanya LPPM tapi kita semua. Nah dari semua itu kita punya program ke depan. Pada intinya kita punya 2 kelompok program. Pertama adalah program rutin dan kedua adalah non rutin. Rutin
esensinya adalah membangun capacity building dari unit-unit dan juga fakultas yang ada di Atma Jaya ini. Yang menjadi prioritas kita pada tahun pertama adalah proyek-proyek tinggi. Yang non rutin kita punya, intinya kalau tadi rutin itu capacity building, non rutin ini lebih ke pengembangan network. Dan kita tadi di awal sudah punya peta bahwa kita punya academic network, punya business network, punya government network, punya civil society network. Dan kita coba akan dalam 1 tahun ini terjemahkan dalam program-program yang konkret. Seperti misalnya pada bulan Februari itu akan ada satu profesor dari Prancis yang datang. Saya kira itu penting untuk menjadi satu awal untuk membangun jaringan dengan kelompok itu. Lalu dengan Nahdlatul Ulama kita juga berpikir untuk mengembangkan network dalam konteks civil society. Dengan business network kita juga punya hubungan baik dengan IPCN itu Global Compact Indonesia dan juga ADIN. Dan pada bulan Maret kita akan menjadi host dari sebuah pertemuan besar tentang kewirausahaan sosial, social entrepreneurship. Itu saya kira satu network penting yang kita harus rawat dan kembangkan dalam rangka mengembangkan unit-unit yang ada di bawah LPPM dan juga hubungannya dengan LPPM dalam arti di fakultas. Jadi ini yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan. Saya tidak tahu sambutan itu mestinya seperti apa, tapi yang saya pahami seperti itu. Dan tadi ditanya, kok ketua LPPM cuma 3 tahun gitu, dan pertanyaannya sering berkali-kali, tidak 4 tahun. Saya bilang lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Rektor Unika Atma Jaya kepada Profi, kami persilakan. Saya hormati Prof. Chris, para wakil rektor, dekan, dan ketua lembaga, staf pengajar, salam damai sejahtera. Jenis organisasi LPPM agak berbeda kali ini dengan yang lalu. Sekarang LPPM tadi lupa memperkenalkan tokoh-tokoh yang dari LPPM. Yang pertama kali LPPM punya wakil ketua, yaitu selanjut beliau akan menjadi wakil dan yang akan memimpin bersama Pak Icuk. Kita sebetulnya sudah hampir lengkap onder-deal LPPM karena SK-SK-nya sudah kita sampaikan, termasuk pengabdian pada masyarakat yang akan dipimpin oleh Pak Erik. Dan demikian maka sebetulnya sejak tanggal 1 efektif sudah bisa bekerja. Dalam perkembangan di Amerika sejak Turki menyatakan kemerdekaannya di bawah pimpinan Atatürk, Kemal Atatürk, maka dunia berubah. Di mana orang-orang muda ternyata bisa tampil dan memimpin suatu bangsa besar seperti Turki. Karena alasan itu di Amerika berkembang namanya Young Turk. Yang Turk itu adalah orang muda, brilian, agresif, dan calon leadership. Di cita-cita juga ada yang kita sebut Young Warrior. Kita komik menada Young Warrior. Saya rasa Atma Jaya juga punya Young Turk atau Young Warrior. Saya sebagai pimpinan Atma Jaya harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Tugas saya bukan saja Sri Dharma, tetapi bagaimana orang-orang Young Turk dan Young Warrior ini yang dikenal dengan Rector List. Salah satu Young Warrior yang dimiliki Atma Jaya ialah Prof. Richard. Beliau itu dengan pimpinan
dengan yayasan merupakan French connection. Mereka berdua belajar dari Prancis dan dalam DUD sangat dekat, jadi pasti dijamin keberlangsungan kepemimpinan itu. Yang berikutnya ialah bahwa dari Tridharma perguruan tinggi 2/3 itu dipimpin Pak Yusuf, yaitu penelitian dan pengabdian pada masyarakat. A big portion. Tapi dalam pekerjaan D2D, rektor akan mengkoordinir melalui BR1. Ini juga perlu ditegaskan karena sejak hari ini maka LPDM reportnya kepada BR1. Yang berikutnya adalah banyak sekali universitas terkemuka di dunia income university tidak dari SPT, tapi sebagian dari research corporation yang ada di dalam universitas itu. Saya juga tahu bahwa LPDM belum berfungsi sebagai one of center daripada yang menyebabkan Inggrisnya budget suatu perguruan tinggi. Karena alasan itulah saya sebetulnya mohon kepada pimpinan LPDM untuk berubah pola dan kiblat dari LPDM sedemikian rupa sehingga kita ini adalah mempunyai suatu universitas yang mutu perguruan tinggi bukan saja dijamin oleh pendidikan, tetapi oleh research dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kita juga ingin bahwa tadi diutarakan apapun juga penelitian di Atmajaya tidak boleh merugi. Pas boleh, tapi lebih baik merugi. Dan inilah yang menurut pendapat saya penting. Untuk itu maka universitas mempersiapkan diri bagaimana melakukan penelitian yang baik. Penelitian yang baik itu ditentukan oleh 3 faktor. Dilakukan oleh orang yang kompeten, dan kita punya sekali banyak orang kompeten. Tetapi yang kedua, perlu infrastruktur yang kompeten. Laboratorium kita tidak bisa terbengkalai karatan dan tidak terpelihara. Karena di dalam laboratorium yang acak-acakan, hasilnya pasti juga acak-acakan. Karena alasan itu, maka dilakukan akreditasi terhadap seluruh laboratorium yang di Atmajaya sehingga bisa bersaing bahwa oh benar laboratoriumnya saja sudah terakreditasi. Dan laboratorium yang ada di antaranya ada akreditasi laboratorium peneliti yang dikeluarkan oleh Menteri Riset dan Teknologi. Jadi kita punya orang baik, laboratorium. Masih lagi ditambah 1, maka laboran-laboran yang ada di dalam laboratorium harus mempunyai sertifikat. Jadi pelaksana pun juga kata saya harus benar, jangan sampai orang yang mengintegrasi aja sebetulnya tidak pantas. Inilah beberapa hal yang menurut saya penting sekali. Yang penting itu dilandasi dengan baik, dengan organisasi yang baik, dan dieksekut orang-orang yang kompeten. Karena alasan itu kita menginginkan sebelum berakhirnya jabatan Pak Jo, Dr. Ijo, kita ingin banyak sekali sitasi-sitasi publikasi internasional yang ada. Salah satu indikator kesuksesan dari lembaga penelitian itu ialah menciptakan banyak publikasi yang tersitasi secara internasional, dan inilah kita lakukan. Jadi karena alasan itu saya akan memberikan dukungan semaksimalnya sehingga tugas Dr. Ijo nantinya bisa berhasil dengan baik.
Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Sebagai sambutan yang terakhir dari Ketua Yayasan Atmajaya kepada Prof. Kristiani, kami persilakan. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Steve dan seluruh sivitas akademika Atmajaya yang amat terpelajar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita mendapat rahmat beliau bahwa kita bisa mendengarkan dengan lancar pelantikan Dr. Ijo sebagai Ketua LPPN Atmajaya. Perlu saya garis bawahi di sini bahwa lembaga penelitian seperti LPPN di dalam suatu universitas mempunyai satu gengsi atau satu kebanggaan tersendiri. Saya ambil contoh di universitas yang paling dekat dengan kita Jakarta adalah UI. Banyak sekali ketua-ketua LPPN yang bahkan menjadi menteri. Misalnya contoh Pak Darmin Nasution, dulu ketua LPPN, Pak Wijaya, Pak Alwardana, Menteri Keuangan. Saya kira Pak Emil Salim pernah, Pak Wijaya Dirtaso pernah, Pak Junaidi dan Wakil Kornas pernah. Yang terakhir adalah Ibu Sri Mulyani. Nah, saya hanya refleksi yang jadi menteri kok bukan rektornya, Pak. Malah ketua LPPN-nya. Analisa saya mungkin kalau rektor mungkin sudah senior ya, jadi tadi kata ada yang betul gitu. Nah jadi kita perlu berkaca pada satu success story dari berbagai hal itu kita saya mendekatkan kita melalui. Dan kenapa? Tentunya kita harus merefleksi kenapa mereka sudah jadi menteri. Rupanya memang LPPN itu di sana punya satu record yang sangat menonjol. Misalnya penemuan microcredit itu dari LPPN. Sehingga sekarang kita mengenal ada mulai dari dulu ya kerjaan pula, kredit petani, itu microcredit semuanya. Jadi itu yang menghasilkan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Nah, saya kira yang kedua juga yang menarik ada stakeholder development. Bu Sri Mulyani ketika menjadi ketua LPMI, kita bekerjasama dengan LPM ketika itu untuk mendidik semua kepala-kepala biro keuangan se-Indonesia dan mereka yang mengelola keuangan daerah seluruh Indonesia itu dilatih dididik di sana, sehingga mereka walaupun dulu tadinya dia tidak punya kompetensi di bidang keuangan, dengan graduate LPMI bisa menjadi ahli menata usaha keuangan, minimal menata usaha. Jadi bukan akuntan, tapi dia mengerti catatan-catatan dan sebagainya, sehingga keuangan daerah bisa menjadi produktif. Nah ini ada satu tonjolan-tonjolan yang bisa dibanggakan di masyarakat. Nah ini satu tantangan Pak Ijo. Ini saya menantang aja bagaimana kemandirian muda ini. Yang saya kebetulan waktu itu menjadi salah satu guru besar yang menjadi juri ketika beliau diuji menjadi doktor di salah satu Universitas Pemuda di Lyon, Prancis. Jadi saya mengenai kualitasnya, karena itu saya bukan bermimpi tapi memacu beliau pada hal-hal yang strategis dan doable ya, bisa dikerjakan dengan mudah. Nah, oleh karena itu LPM harus menjadi salah satu bendera Atmajaya. Maka kalau perlu namanya LPPN AJ, supaya Atmajayanya muncul. Ya. Kayak UI kan, selalu gitu. Nah, bendera itu dibawa dan menemukan hal-hal yang dibutuhkan oleh para stakeholder tadi. Mari kita lihat, stakeholder kita tadi antara ada bisnis, ada government. Apa yang dihadapi oleh government pada masa kini? Saya lihat
mulai dari 60 tahun yang lalu sampai sekarang kita masih selalu terjebak pada suatu masalah yang tidak pernah bisa diatasi, yaitu kemiskinan. Bagaimana kemiskinan bisa diatasi? Barangkali seperti di India itu juga ada ahli ya bidang kredit, keuangan dan sebagainya. Bisakah kita menemukan satu sistem di mana orang-orang miskin itu bisa dikasih keahlian, dikasih modal, sehingga bisa berusaha dan menjadi kurang miskin? Mungkin masih miskin ya, tapi kurang miskin gitu. Untuk jadi kaya masih jauh mungkin ya. Paling tidak bisa memperbaiki nasib dia, anak-anak itu. Karena dari dalam saya lihat di TV juga anak-anak jalanan ya, begitu merananya. Padahal banyak potensi-potensi ekonomi yang sekarang ini bisa dikerjakan dan harus bekerjasama dengan sektor swasta. Jadi kalau kita mengandalkan pada government saja tanpa mengerahkan sektor swasta, barangkali tidak akan cepat terwujud. Di sana banyak sektor swasta yang punya potensi yang sekarang pasarnya kurang terarahkan. Misalnya dengan CSR, ya, social corporate responsibility. Ya. Nah itu bisa ditarik. Mari kita kerjasama, asal ada konsep yang jelas, gunakan itu dan langsung bermanfaat pada stakeholder. Nah saya kira 3 tahun sangat pendek, tetapi isilah dengan hal-hal yang berkualitas dan menjadikan orang mengakui bahwa LPPMAJ ini betul-betul satu institusi yang handal dan bisa kita banggakan. Nah dengan demikian kita juga mengangkat nama Atma Jaya sendiri. Saya memang berpikir bahwa jangan kita tugasi LPPM ini dengan satu profit center. Jadi ini harus berimbang Pak Rektor antara cost center dan profit center sehingga dia bisa berkarya ilmiah tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang guna untuk masyarakat. Nah ini tentu nanti perlu bekerjasama dengan Pak Steve sebagai bendahara yayasan tadi. Kehadirannya sudah positif, berarti mendukung LPPM ya, supaya memperkuat. Karena dengan munculnya LPPM menjadi satu organisasi lembaga yang begitu kuat dan menonjol, maka Atma Jaya akan terangkat. Ini sudah terbukti di UI. Jadi sekali lagi saya mohon Pak Hijau ini dalam kurun waktu 3 tahun banyak berprestasi dan dengan dukungan Pak Rektor dari yayasan, saya yakin dan para ahli ada di sini semuanya kita juga bisa outsourcing mengundang semua rekan-rekan yang terkait. Saya kira sudah bagus tadi dan yang bagus. Maka dalam waktu dekat nanti kita berdiri di sini 2012 bukan untuk melantik yang baru tapi malah untuk memperpanjang Pak Ijo dan disaksikan dengan Pak Adi di sini yang memberi berkah nanti ya. Baiklah, ini sekedar pesan saya ucapkan selamat bekerja, semoga sukses. Kami dari Yayasan Senantiasa akan membantu Pak Rektor dan teman-teman di universitas agar menjadi universitas yang membanggakan. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, untuk menyempurnakan acara pada hari ini, kami mohon Romo Adi untuk memberikan berkat dan doa syukur. Kami persilakan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri. Kita aturkan syukur kita kepada Tuhan secara khusus memimpin secara Katolik. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga hari ini bagi kami semua Sivitas Akademika Unika Atma Jaya. Terlebih penyertaan-Mu kepada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. LPPM menjadi ujung tombak dalam pengamalan Tridharma Perguruan Tinggi. Semuanya ini kami aturkan melalui Yesus Kristus Tuhan, Guru sejati dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Hadirin, dengan demikian selesai sudah acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah pemberian ucapan selamat kepada Bapak Ijo. Kami persilakan untuk ke depan untuk memberikan ucapan selamat dari para hadirin. Dan yang lain kami persilakan untuk memberikan ucapan selamat. Setelah memberikan ucapan selamat, kami persilakan untuk menuju ke meja hidangan yang terletak di samping ruangan ini. Selamat, Pak. Terima kasih ya. Pak, banyak kita tunggu dari Prof. Bapak. Ya, terima kasih. Boleh. Selamat dan sukses. Selamat bertugas ya. Halo bos, terima kasih. Yo. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Susahnya itu.